Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita semua. Dalam arti kata, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan bertebaran di muka bumi Allah mencari karunia Allah. Mudah-mudahan di awal pagi ini kita bisa berazam agar apa-apa yang kita lakukan menjadi jalan kita untuk semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafwatullah. Dengan salawat yang selalu kita sampaikan, sebetulnya salawat itu tidak dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi setiap salawat yang kita ucapkan Bapak dan Ibu adalah bagaikan gelas yang sudah diisi dengan air sampai penuh, kemudian kita tuangkan lagi air ke gelas yang sudah penuh itu dan dia melimpah. Limpahan itulah kira-kira yang akan kita terima nanti ketika kita merangkak-rangkak di padang mahsyar, ketika matahari itu sejengkal kita. Disitulah kita berharap wujud cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berada di naungan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, janganlah kita bosan-bosan berselawat, karena itu yang mampu kita ucapkan sebagai rasa cinta, wujud cinta kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian yang lalu, yaitu syurutu qabuli syahadatain, syarat diterimanya syahadatain. Kita telah membahas 3 dari gerigi kunci. Jadi syarat itu bagaikan kita sampaikan pada kajian minggu yang lalu adalah bagaikan gerigi-gerigi kunci. Ketika gerigi-geriginya itu tidak lengkap, maka kunci itu tidak bisa. Dia tidak bisa untuk kita gunakan. Begitu dengan syahadatain. Gerigi yang pertama kemarin kita telah jelaskan, ilmu yang meniadakan kebodohan. Itu gerigi yang pertama. Jadi kita membutuhkan ilmu tentang syahadat itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua telah kita jelaskan gerigi yang kedua, yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan, sehingga tidak ada sedikit celah pun juga di hati kita, keraguan sedikit pun juga di hati kita kepada
eksistensi Allah itu sendiri. Jadi artinya tidak ada kemusyrikan baik yang kecil, yang sangat kecil sekali, apalagi syirik yang besar. Kemudian gerigi yang ketiga Bapak dan Ibu yang telah kita bahas juga pada kajian yang lalu, yaitu keikhlasan yang menghilangkan kemusyrikan. Jadi betul-betul ikhlas apa yang kita lakukan. Pada pagi hari ini kita lanjutkan untuk yang keempat, jadi gerigi yang keempat. Jadi dari 7 gerigi itu, ini gerigi yang keempat, yaitu ketulusan atau kebenaran yang menghilangkan kebohongan. Jadi ketulusan atau kejujuran atau kebenaran dan tidaknya syahadat seorang itu melainkan adalah dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memerlukan ujian. Jadi ketulusan orang yang diuji oleh Allah adalah sebetulnya menguji ketulusan itu sendiri dan kebenaran yang ada dalam dirinya, dan baliknya adalah membuktikan bahwa dia tidak ada kebohongan di dalam dirinya. Suatu anggapan yang salah Bapak dan Ibu bahwa akan dibiarkan begitu saja orang yang mengatakan dia beriman sebelum ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah anggapan yang keliru. Tidak ada orang yang beriman yang imannya itu akan menjadi berkualitas tanpa adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya begitu juga bahwa anggapan yang salah bahwa masuk surga itu mudah tanpa juga harus melewati ujian-ujian. Jadi semua kita Bapak dan bahkan Rasulullah sendiri juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pasti Bapak dan Ibu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan, sungguh kata Allah, pasti kata Allah, bahwa Allah akan menguji kita. Dengan apa Allah uji? Dengan kekurangan harta, dengan khauf, rasa takut, khauf, sedikit rasa takut, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, amwal, wathamarat, dan kekurangan jiwa. Tapi Allah katakan, gembirakan orang yang sabar. Jadi orang yang sabar adalah orang yang ketika diuji oleh Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia ditimpa oleh musibah, tidak ada yang lain yang keluar dalam dirinya, apapun bentuk musibahnya, kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, atau ada yang meninggal keluarganya. Setiap apa yang dia miliki, orang yang yakin kepada Allah, setiap apa yang ada, dia tidak pernah merasa memiliki segala sesuatu itu. Dia hanya merasa titipan Allah. Nah, inilah ketika dia diuji, dia akan sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia tidak merasa memiliki apa-apa. Semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Siapa? Orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah komitmen jiwa buat dia mengatakan bahwa kepunyaan Allah kembali kepada Allah, bahwa sesungguhnya milik Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki itu semua. Nah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, hari ini
Setiap hari kita diuji oleh Allah. Apakah dengan rasa takut? Takutnya kita dalam kehidupan, baik terduniawi, terapapun, kegelisahan, yang ketakutan menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan itu menimbulkan tidak damai hati kita, tidak tentram, dan kita tidak akan produktif, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik dalam hidup kita. Sehingga inilah Bapak dan Ibu, kalau ameh tahan sapua, orang beriman tahan uji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat ujian itu Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, ujian akan sampai pada tingkat yang paling dahsyat, seperti zaman Rasulullah SAW, itu seperti perang Ahzab yang digambarkan oleh Allah. Mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, tidak tetap lagi penglihatanmu, kata Allah. Hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Kan begitu kita kalau diuji oleh Allah, menyesak sampai ke tenggorokan. Kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam prasangka. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita diuji, seringkali kita juga ada satu prasangka di dalam diri kita. Kenapa saya telah salat, saya telah beribadat dengan rajin, saya juga telah bersedekah, kenapa saya yang diuji oleh orang yang seperti itu, yang tidak pernah salat juga tidak diuji? Ini jangan Bapak dan Ibu. Ini prasangka-prasangka yang kadang-kadang muncul dalam diri kita. Ketika ada itu, langsung istighfar Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim. Mengembalikan bahwa milik Allah, semua adalah milik Allah. Kita diuji. Inilah Bapak dan Ibu, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ujian apapun juga diberikan kecuali adalah untuk melihat, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pelajar bagaimanapun dia harus mengikuti ujian akhir. Dia berkata bahwa dia sudah paham semua ilmu. Oh, untuk apa lo diuji lagi? Amolah tahu sadonya. Tidak Bapak dan Ibu. Harus ada ujian akhir yang akan menyematkan derajat itu di dalam dirinya. Seorang mahasiswa juga seperti itu. Walaupun dia sudah menguasai berbagai macam ilmu, tetap akan diadakan ujian akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana respon terhadap ujian? Bagi orang yang munafik, dia akan berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Ini orang yang munafik. Katakan. Bayangkan Bapak dan Ibu, ungkapan yang keluar. Kalau ada sedikit pun juga perasaan itu di dalam diri kita, bahwa ini adalah tipu daya dari Allah dan Rasulnya, artinya ketidakpercayaan kepada Allah dan Rasul. Ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita semua yang beriman, yang mengakui, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang mukmin Bapak dan Ibu, dia akan mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang beriman akan mengatakan, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya terhadap kita semua. Dia akan tetap senyum. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
Berbedakan Bapak dan Ibu. Orang yang munafik, dia akan berpersangka kepada Allah dengan berbagai macam sangkaan. Tapi orang yang beriman, dia akan tetap tersenyum. Karena yang ada di dalam dirinya, perih, sakit, pilu, bahasa-bahasa yang seperti itu adalah bahasa saat ini. Dan di balik semua ujian itu dia yakini ada hikmah yang Allah janjikan untuk dirinya. Disitulah kekayaan Bapak dan Ibu orang mukmin, sehingga dia tidak akan pernah ada kekhawatiran di dalam dirinya setiap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tersenyum selalu menerima ujian itu. Bahwa dia yakini bahwa di balik ujian itu ada hal-hal yang positif yang menunggunya, yang sesuai dengan janji Allah. Dia yakin inna wa'dallahi haqq, bahwa janji Allah itu adalah benar. Itu perbedaannya Bapak dan Ibu, respon bagi orang yang munafik dengan orang mukmin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian gerigi yang kelima dari 7 gerigi itu adalah cinta yang menghilangkan kemarahan dan kebencian. Jadi orang yang bersyahadat harus menghasilkan cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah. Jadi cinta yang betul-betul tidak ada celah. Kalau ada celah berarti masih ada sekutunya Allah. Nah, kita pakai bahasa sekutu. Kita pakai bahasa selingkuhan Allah. Jadi kalau masih ada celah Bapak dan Ibu, kita menselingkuhkan Allah dengan yang lain. Bayangkan Bapak dan Ibu, ibu-ibu saja nggak mau diselingkuhkan Bu ya, nggak mau. Bapak-bapak juga tidak mau diselingkuhkan. Bagaimana bayangkan dengan Allah? Mungkin bagi bapak-bapak, kalau pulang dari atau pagi mau pergi ke kantor, nggak dibuain kopi misalnya di orang rumah, mungkin karena sibuk loh, anak segala macam, nggak ada masalah. Pulang dari kantor pun seperti itu juga nggak ada masalah. Tidak tersiap makanan hidangan juga tidak ada masalah. Wah, rasakannya baik. Mungkin karena dia sibuk, mungkin dia kena lelah dan semuanya tetap. Tapi Bapak dan Ibu, ketika dia tidak digandeng oleh pria lain, itu tidak ada lagi. Ya, Pak. Ibu-ibu juga demikian Bu ya. Ketika dia telah diselingkuhkan, kita saja tidak mau diselingkuhkan. Apalagi Allah kita selingkuhkan dengan yang lain, kita sekutukan dengan yang lain, kita serikatkan dengan yang lain. Jadi cinta yang menghilangkan kemarahan dan kebencian. Jadi cintanya betul-betul penuh, hakul yakin kepada Allah, tidak cinta yang lain kecuali kepada Allah. Apa yang kita kerjakan adalah wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang dijelaskan, yang sering kita baca dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, harta perniagaan, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi Bapak dan Ibu, cinta kepada anak, cinta kepada istri, saudara, keluarga, itu pasti kita cinta.
Tapi cinta itu tidak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah cinta kepada Allah. Ketika kita mencintai keluarga kita adalah karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai pekerjaan kita karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencintai perniagaan-perniagaan kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wujudnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya adalah terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya tak lain adalah menuju kepada Allah. Ini yang dikatakan menghilangkan kebencian, kemarahan. Kalau kita tidak lagi benci kepada Allah, kita tidak akan benci kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebencian terhadap sesama kita bagi orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Karena cinta kepada Allah tidak lain kecuali adalah berkhidmat terhadap semua makhluk Allah. Itu Bapak dan Ibu. Sering kita sampaikan bagaimana kita bangun setiap malam jam 2, jam 3, ya Allah, hamba mencintaimu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Menangis kita setiap malam, mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang hari kita menzalimi terhadap sesama. Itu tidak ada artinya. Kita tidak pernah mengasihi terhadap sesama. Kita tidak pernah peduli terhadap sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena cinta kepada Allah harus kita buktikan terhadap sesama manusia. Bukankah dam yang kita bayarkan ketika haji juga tidak kita kirim ke langit juga, kita bagikan terhadap sesama manusia? Bukankah sembelihan kurban yang kita juga tidak kita kirim ke langit juga, tapi kita bagikan terhadap sesama manusia? Inilah menggambarkan bahwa cinta Allah itu adalah berkhidmat terhadap sesama makhluknya. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jadi cinta kepada Allah dan Rasul dan jihad di atas segala-galanya melebihi pada cinta kepada bapak, anak, istri, kaum keluarga, harta perniagaan, dan rumah-rumah tempat tinggal. Dan Allah katakan di akhir ayat ke-24 ini, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Artinya ketika kita mencintai yang lain itu, kita tergolong kepada orang yang fasik. Itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, gerigi yang keenam adalah penerimaan yang menghilangkan penolakan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi dia menerima dengan benar-benar tanpa adanya penolakan-penolakan terhadap apa? Orang yang bersyahadat harus menerima segala konsekuensi dari syahadat itu sendiri yang diucapkan. Adanya jual belinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat yang dia ucapkan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, yang ketujuh adalah pelaksanaan yang menghilangkan kefasikan dan meninggalkan ketiadaan amal. Artinya adalah implementasi dalam bentuk amal. Itu gerigi yang ketiga. Ini yang sangat penting Bapak dan Ibu, bahwa gerigi yang terakhir itu, apapun tadi semuanya, inilah kuncinya. Yang terakhir adalah mengimplementasi, mengamalkan, wa amali bil arkan. Itulah Bapak dan Ibu kesempurnaan dari 7 kunci itu dalam kita memahami syahadatain dengan syarat-syaratnya. Kemudian kesimpulannya Bapak dan Ibu, agar syahadat kita diterima maka harus didukung oleh ilmu, keyakinan, keikhlasan, ketulusan, kecintaan, penerimaan dan pelaksanaannya. Kemudian kebodohan, keraguan, syirik, dusta, benci, penolakan, dan kepasifan tidak berbuat, ada hal yang buat syahadat kita tidak diterima. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Banyak maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.